Yang pertama Hana sadari saat membuka laci meja rias, itu bukan wangi parfumnya yang biasa, melainkan bau yang asing, manis, dan sama sekali bukan miliknya. Ia taruh botol parfum itu kembali. Tangannya tidak gemetar. Seorang apoteker terbiasa mengidentifikasi zat berdasarkan komposisinya, bukan perasaannya, dan wangi itu jelas bukan varian yang ia beli 3 bulan lalu. Terlalu floral, terlalu muda. Mas Dinar sudah berangkat sejak subuh. Proyek di Cikarang katanya. Seperti 2 minggu sebelumnya, dan 2 minggu sebelum itu. Hana menutup laci, lalu pergi menyeduh teh. Apotek Melati buka pukul 8. Hana datang pukul 7.45, seperti biasanya. Ia menyusun stok paracetamol, mengecek suhu lemari pendingin, dan memastikan label obat-obatan generik terbaca jelas. Rekan kerjanya, Pak Iwan, datang dengan kantuk yang masih menempel di wajahnya. Mbak Hana, obat hipertensi Pak Wiryo sudah datang. Sudah, rak sebelah kanan, laci bawah. Pekerjaan adalah hal yang ia pahami. Setiap obat punya indikasi, dosis, dan kontraindikasi yang jelas. Tidak ada ambiguitas, tidak ada ruang untuk spekulasi. Berbeda sekali dengan pernikahan 7 tahun yang kini terasa seperti resep yang salah, bereaksi perlahan, tanpa peringatan, tapi mematikan pada dosis tertentu. Siang itu, Ibu Melani menelepon. Hana, nanti malam kamu masak ya? Ibu mau ke rumah, ada yang mau dibicarakan. Ibu Melani, mertua Hana, bukan tipe perempuan yang datang tanpa tujuan. Perempuan 60 tahun itu selalu memiliki tujuan yang presisi seperti satuan miligram dalam resep. Mas Dinar tahu, Bu. Biar aku yang bilang. Hana menatap layar ponselnya lama setelah sambungan terputus. Ada sesuatu dalam nada suara Ibu Melani yang terasa berbeda. Bukan marah, bukan khawatir. Sesuatu yang lebih menyerupai rasa bersalah yang sudah lama disimpan. Hana pulang lewat jalan yang sama, seperti setiap hari. Tapi kali ini ia berhenti sejenak di minimarket, membeli teh kotak dan sebungkus kerupuk, makanan ringan yang biasanya ia siapkan untuk tamu. Di kasir, seorang perempuan muda membayar belanjaan sambil tertawa di telepon. Tawa yang lepas, nyaring tanpa beban. Hana tidak ingat kapan terakhir ia tertawa seperti itu. Di dalam mobilnya, sebelum menyalakan mesin, ia melihat kaca spion. Wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kali dalam waktu lama, ia tidak mengenali ekspresi di sana. Bukan sedih, bukan marah. Hanya kosong yang sudah terlalu lama diisi dengan rutinitas. Ibu Melani tiba pukul 6, tanpa Mas Dinar. Perempuan itu duduk di kursi ruang tamu dengan punggung tegak, postur yang tidak pernah berubah sejak Hana pertama kali mengenalnya 8 tahun lalu. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Tangan Ibu Melani menggenggam tas kecilnya terlalu erat. Hana, ia mulai, tanpa basa-basi. Aku sudah tahu sejak 4 bulan lalu. Ruangan terasa seperti tiba-tiba kehilangan oksigen. Tentang Dewinta? Ibu Melani mengangguk pelan. Matanya tidak menghindar. Aku tidak bilang padamu karena aku pikir Dinar akan menyelesaikannya sendiri. Tapi dia tidak. Yang membuat Hana terdiam bukan pengkhianatan Mas Dinar. Itu sudah lama ia rasakan meski belum bisa ia utarakan. Yang membuatnya terdiam adalah kenyataan bahwa Ibu Melani, perempuan yang selama ini ia anggap sebagai penjaga loyalitas keluarga, menyimpan rahasia itu sendirian selama 4 bulan. Kenapa ibu tidak bilang lebih awal? Karena aku masih berharap anakku bisa dewasa sendiri.
Suara Ibu Melani sedikit retak di bagian terakhir. Ini bukan pembelaan untuk Mas Dinar. Ini adalah pengakuan dari seorang ibu yang telah gagal mengajarkan anaknya cara mencintai dengan benar dan baru menyadarinya ketika sudah terlambat. Mas Dinar pulang pukul 8 malam. Ia menemukan ibu dan istrinya duduk di ruang tamu. Wajahnya langsung berubah. "Ada apa?" Tidak ada yang menjawab. Ibu Melani menatapnya dengan tatapan yang Hana belum pernah lihat sebelumnya. Bukan marah seorang ibu, melainkan kecewa seorang perempuan tua yang terlanjur tahu terlalu banyak. Mas Dinar duduk. Ia tahu pertahanannya sudah runtuh, bahkan sebelum ia membuka mulut. Yang kemudian terjadi bukan pertengkaran. Tidak ada tangis dramatis, tidak ada suara keras. Hanya percakapan yang berjalan lambat dan jujur, seperti titrasi dalam kimia. Tetes demi tetes, sampai larutan berubah warna, dan semua orang tahu persis di mana titik kesetimbangannya. Tengah malam, setelah Ibu Melani pergi dan Mas Dinar mengunci diri di kamar tamu, Hana duduk di dapur. Di atas meja ada secangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak ingat kapan ia menuangnya. Ia memikirkan Dewinta, perempuan yang belum pernah ia temui, yang wangi parfumnya sudah cukup untuk menceritakan segalanya. Ia tidak membenci perempuan itu. Aneh, tapi begitulah yang ia rasakan. Yang ia rasakan justru lebih menyerupai kelelahan. Kelelahan dari bertahun-tahun berpura-pura bahwa sebuah ikatan yang retak masih bisa ditopang dengan rutinitas dan kesabaran. Pagi berikutnya, Hana membuka lemari dan mengeluarkan koper kecil berwarna abu-abu. Bukan untuk pergi jauh, hanya untuk seminggu, ke rumah kakaknya di Depok. Ia butuh ruang, bukan ruang untuk marah, tapi ruang untuk mendengar dirinya sendiri tanpa suara rumah ini yang sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak terucap. Di atas meja dapur, ia meninggalkan selembar kertas. Hanya satu kalimat, "Aku perlu waktu untuk memutuskan apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Dan itu keputusan yang harus aku buat dengan kepala yang jernih." Bukan ultimatum, bukan ancaman. Seminggu kemudian, Hana kembali ke apotek dengan jam yang sama. Tapi kali ini, sebelum masuk, ia berhenti sejenak di depan kaca geser pintu masuk. Wajahnya memantul di sana. Kali ini ia mengenalinya. Mas Dinar sudah mengirim pesan 11 kali. Ibu Melani menelepon sekali, singkat. "Apapun keputusanmu, aku menghormatinya." Dan Dewinta, berdasarkan cerita yang Ibu Melani akhirnya lengkapi, ternyata juga tidak tahu bahwa Mas Dinar sudah menikah. Perempuan itu pun menghilang setelah kebenaran itu terungkap. Keadaan yang bukan sebagai hukuman dari langit, melainkan sebagai hasil akibat dari kebohongan yang dibangun di atas kebohongan lain. Hana membuka pintu apotek. Ia menyalakan lampu, membuka laci, dan mulai menyusun hari. Keputusan belum bulat, tapi setidaknya untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, wajah yang ia lihat di kaca, bukan di kaca spion, bukan di layar ponsel, tapi di cermin yang dipilihnya sendiri, adalah wajah yang ia kenali sebagai miliknya.